Selamat pagi buat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini saya akan membahas yaitu penagihan dari pihak ketiga atau agensi gitu loh. Dimana ketika galbay beberapa pinjol terdaftar di OJK, tiba-tiba masuk WA dong. Dapat surat peringatan dari pihak ketiga gitu loh. Yaitu dari agensi ya teman-teman ya. Sebelum kita bahas agensi itu apa? Agensi itu adalah pihak ketiga ya teman-teman ya. Perantara antara kreditur dengan debitur teman-teman. Ya mungkin ketika ditagih oleh pihak perusahaan penyedia pinjaman, debitur ini tidak bayar, akhirnya dialihkan kepada pihak ketiga ya teman-teman ya. Sebagai catatan gitu loh. Di pinjaman online, agensi itu 70% tidak ada DC lapangan ya teman-teman ya. Itu biasanya penagihannya kayak biasa aja. Hanya lebih mengingatkan, mereka tuh lebih menggali informasi nomor terbarunya yang bisa dihubungi gitu loh. Hanya sebagai perantara aja kayak gitu loh ya. Dimana di sini kita bacakan dulu ya surat peringatan itu dari agensi ya teman-teman ya. Kebetulan nama agensinya itu adalah PT Komodo Meti Nusantara Debt Collection Agency gitu loh ya. Kepada yang terhormat nasabah pinjaman online di tempat, tidak menyebutkan nama APK ya teman-teman ya. Mengetahui di bawah ini, perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini agensi atau advokat gitu loh. Itu aja udah nggak sinkron ya, udah nggak menyebutkan dari mana, kemudian agensi atau advokat gitu loh. Itu sudah tidak sinkron ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. PT Komodo Meti Nusantara dalam hal ini bertindak untuk nasabah kami berdasarkan surat kuasa hukum yang disebut pihak ketiga dengan menyampaikan hal sebagai berikut. Oke, sehubungan dengan ada pengaduan, kami menyatakan adanya dugaan tindakan mangkir dari kewajiban atau wan prestasi ya teman-teman ya. Nah, di sini kan kalian ini kalau agensi kok larinya ke pengaduan gitu loh. Ya, aneh, bin ajaib sih menurut saya sih. Kok pengaduan gitu loh, ya. Nah, kita lanjutkan ya. Hal ini melanggar ketentuan dasar hukum pinjaman online ya, yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 garis miring POJK titik 01 garis miring 2023. POJK itu adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ya teman-teman. Nah, dari sini yang saya tangkap, ini surat ini sih menurut saya tidak resmi teman-teman ya. Kenapa saya bicara tidak resmi ya? Saya pun bikin surat ini bisa teman-teman ya. Kita tinggal bikin melalui Microsoft Office, melalui Word ya, tinggal kita tambahkan logo bisa gitu loh ya. Legalitasnya tidak ada di sini ya, stempelnya nggak ada gitu loh ya. Kelihatan banget ini nggak resmi. Ini adalah kelakuan DC internal ya. Kalau di WA dikirim surat gitu loh, logika kita mainkan. Kenapa saya bicara logika gitu? Yang nama pinjol terdaftar di OJK itu kan ada legalitasnya teman-teman. Kalau ingin memberikan somasi atau surat peringatan atau agensi sekalipun, mereka akan mengirim ke alamat rumah dalam bentuk peringatan, bukan lewat WA. Kalau lewat WA itu udah nggak resmi gitu loh. Itu aja udah nggak sinkron ya. Cukup belas ya. Jadi buat kalian kalau dikirim-kirim kayak gini via WA gitu loh, diabaikan saja. Ini adalah kelakuan DC online atau DC yang biasa gertak-gertak balik layar seperti WA, SMS ya teman-teman. Gak usah panik. Yang perlu sekarang itu kita kuatin mental dulu teman-teman ya. Kalau sekiranya mental gak kuat, dikirim via WA surat seperti ini, tujuannya apa? Agar kalian panik dan kalian melakukan yang namanya pembayaran teman-teman ya. Kalau sekiranya mental nggak kuat ketika masuk WA, klik tahan arsipkan ya. Intinya kalian mau bayar atau tidak, semua saya kembalikan lagi kepada teman-teman. Tugas saya di sini hanya mengedukasi aja.
Kalau dikirim-kirim seperti ini, jangan dihayati terlalu dalam ya teman-teman ya. Jadi saya tarik kesimpulan dari surat ini apa? Yaitu surat somasi hoax ya teman-teman ya. Mau dari perusahaan pembiayaan kayak dari agensi, kalau selagi lihat WA itu aja udah nggak resmi teman-teman ya. Diabaikan saja ya. Jadi buat kalian yang udah terlanjur galbay, tugas utama kalian itu adalah membenahi finansial aja. Ada rezeki ke depan, nanti mau bayar saya kembalikan lagi kepada teman-teman. Kalau kalian terlalu dalam menghayati hal-hal seperti ini, yang ada nanti ke depan segala bentuk aktivitas kalian gitu loh, akan terganggu teman-teman. Dihantui rasa takut gitu loh. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan nanti akan berantakan ya teman-teman ya. Karena yang perlu dipahami dulu, kesehatan mental kita dulu utamakan teman-teman ya. Jadi kalau udah terlanjur terjerat, udah lupakan masalah pinjolmu, new normal jalani hidup ini teman-teman ya. Utamakan kebutuhan primer, mengenai kebutuhan sekunder and tersier itu nomor kesekian ya. Ya mungkin sedikit lah edukasi kali ini ya buat teman-teman yang sudah terlanjur galbay. Sekiranya dikirim WA surat-surat bla bla bla, abaikan aja gitu loh ya. Masukkan dalam pikiran kita kalau itu adalah kelakuan dari DC internal, dan saya pastikan untuk surat ini adalah hoax ya teman-teman ya. Diabaikan dan bukan surat resmi, mau dari perusahaan pembiayaan atau agensi sekalipun ya teman-teman ya. Ya mungkin sekian dulu ya pencerahan hari ini, semoga bermanfaat. Ditunggu video kita yang lain dan update berita terbaru seputar pinjaman online ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat semuanya.